Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah juga kemudahan kita dalam beramal. Bertambah juga kecintaan kita kepada Allah, harapan kita bertambah besar kepada Allah, begitu juga rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin besar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan ya, terapi hawa nafsu di mana ya manusia itu dari segi jiwanya itu terbagi menjadi tiga. Ada yang al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, ya jiwa yang tenang, jiwa yang kemudian mengarahkan kepada yang baik. Ada juga an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang ya berbolak-balik, ya banyak bolak-baliknya, terkadang dia patuh, terkadang dia ya kemudian bermaksiat gitu ya. Al-lawm itu adalah celaan, yang selalu mencela gitu ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari bagian jiwa, an-nafsu al-ammaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk ya, jiwa kita tidak termasuk jiwa yang kategori yang ketiga ini. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita minta kesediaannya kepada Ibu Ibu Isna mungkin ya, untuk membacakan materi kita di siang hari ini insyaallah. Apakah, bisa Ibu Isna? Insya Allah, Pak. Baik, terima kasih banyak. Silakan dibaca, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, terapi hawa nafsu, dan dari jenis jiwanya yang ketiga adalah an-nafs al-amarah bisu. Jenis ini ialah nafsu yang tercela. Ia adalah nafsu yang selalu menyuruh berbuat keburukan. Memang, nafsu itu bertabiat seperti itu. Karenanya, tak seorang pun yang bisa selamat darinya, kecuali ia memperoleh pertolongan dari Allah. Ini sebagaimana dikisahkan Allah berkenaan dengan istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman yang artinya, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. An-Nur 21. Nabi juga mengajarkan khutbah hajat kepada para sahabat sebagai berikut. Segala puji bagi Allah. Kami senantiasa memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Kejahatan itu terpendam di dalam jiwa yang kemudian akan mendatangkan keburukan-keburukan amal. Kalau Allah tidak berada di antara hamba dan jiwanya, ia akan celaka karena keburukan dan kejahatan amalnya. Akan tetapi, kalau Allah membimbing dan menolongnya, ia akan selamat dari semua itu. Marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Agung agar berkenan melindungi kita dari kejahatan jiwa dan keburukan amal kita. Amin. Singkat kata, nafsu itu satu zatnya, namun terkadang bisa menjadi amarah, lawamah, dan mutmainah. Nafsu mutmainah merupakan puncak kesempurnaan dan kebaikan. Nafs mutmainah tersebut bertemankan malaikat di sekelilingnya. Selain itu, ia membimbing, membisikkan, dan membuatnya mencintai kebaikan serta menampakkan kebaikan kepadanya. Intinya,
Apa saja yang untuk Allah dan karena Allah, hal itu bertolak dari nafsu mutmainah. Adapun nafsu amarah, bisu, ialah nafsu yang didampingi dan ditemani setan. Setan memberikan janji-janji dan angan-angan kepadanya, menanamkan kebatilan ke dalam dirinya, memerintahkan agar melakukan keburukan, serta menghiasi keburukan tersebut sehingga tampak seperti kebaikan. Nafsu mutmainah dan malaikat akan menunjukkan kepada tauhid, ihsan, kebaikan, takwa, tawakal, taubat dan inabah, serta menghadap kepada Allah. Selain itu, ia juga menunjukkan kepada angan-angan yang pendek dan mempersiapkan bekal untuk mati dan setelah mati. Sementara itu, setan dan bala tentaranya dari orang-orang kafir menunjukkan pada kebalikan hal tersebut, yakni nafsu amarah bisu. Yang paling sulit dilakukan nafs mutmainah ialah memurnikan amalan dari campur tangan setan dan nafsu amarah. Andai satu amalan saja sampai kepada Allah Azza wa Jalla, pasti seorang hamba akan selamat karenanya. Sebagaimana perkataan sebagian orang bijak. Demi Allah, andai aku tahu aku memiliki satu amalan yang sampai kepada Allah, tentu aku lebih merasa bahagia dengan kematian daripada orang yang jauh lalu mengunjungi keluarganya. Abdullah bin Umar berkata, seandainya aku tahu Allah menerima satu sujudku, niscaya tiada perkara gaib yang lebih kucintai selain kematian. Amarah ialah lawan kata dari mutmainah. Setiap kali nafs mutmainah datang dengan membawa kebaikan, nafs amarah menyainginya dengan membawa kejahatan yang menyelisihinya untuk merusaknya. Sehingga hakikat jihad terlihat seperti bunuh diri, menyebabkan istri dinikahi orang lain, anak-anak menjadi yatim, dan harta benda dibagikan. Hakikat zakat dan sedekah terlihat sekedar membuang dan mengurangi harta, menyebabkan miskin, butuh kepada manusia, dan berstatus sama dengan orang fakir. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Bagian yang ketiga adalah an-nafs al-ammaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Dikatakan oleh al-muallif bahwasanya jenis ini adalah nafsu yang tercela. Ia adalah nafsu yang selalu menyuruh berbuat keburukan. Selalu dibisikkan dan memang korinya adalah syaitan. Ya, yang membisikkan adalah syaitan. Memang nafsu itu bertabiat seperti itu pada dasarnya, gitu ya. Karenanya tak seorang pun yang bisa selamat darinya kecuali ia memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah poin yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya pada dasarnya hati itu memiliki kecondongan untuk memerintah kepada yang buruk. Ketika seseorang itu bisa selamat dari keburukan tersebut dan terlindungi dari kemaksiatan tersebut, itu bukan karena dirinya yang hebat, ya, bukan karena kesolehan dirinya, tapi itu murni bantuan, pertolongan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu terselamatkan dari kemaksiatan, dia harus menisbatkan dirinya dan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan, ya, ini sebagaimana dikisahkan Allah berkenaan dengan istri Al-Aziz, Zulaikha, yang dia berkata, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Ya, jadi pada dasarnya nafsu itu selalu condong kepada menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, kecuali nafsu yang diarahkan oleh Allah.
nafsu yang kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada dasarnya kita dalam setiap hembusan nafas kita tidak mampu kita berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari ya berbagai kenikmatan dan nikmat yang paling indah dari Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita dibantu untuk menjadi hamba yang taat kepadanya. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Nah ini dalil lebih jelas lagi bahwasanya ya berkat karunia dan rahmat Allah lah kita bisa terselamatkan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Nah, jadi sekali lagi ya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kesolehan seorang hamba kepada Allah itu adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi juga mengajarkan di khutbah hajat kepada para sahabat sebagaimana berikut. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, ini yang biasanya dibaca sebelum kajian, sebelum khutbah Jumat gitu ya. Ini namanya khutbah hajat. Yang artinya segala puji bagi Allah. Kami senantiasa memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Ya. Kejahatan itu terpendam di dalam jiwa yang kemudian akan mendatangkan keburukan-keburukan amal. Kalau Allah tidak berada di antara hamba dan jiwanya, ia akan celaka karena keburukan dan kejahatan amalnya. Kenapa keburukan dan kejahatan amal? Karena pada hakikatnya seorang hamba itu hatinya selalu saya udah sama Umi sana ya. Sana sama Umi ya. Sana sama Umi ya sayang ya. Baik. Iya, mohon maaf ini diganggu sama anak-anak. Baik, kemudian dilanjutkan ya. Kalau Allah tidak berada di antara hamba dan jiwanya, ia akan celaka karena keburukan dan kejahatan amalnya. Karena memang ya kembali lagi kepada pembahasan an-nafsu al-amarah bisu. Pada dasarnya jiwa itu selalu mengarahkan dan condong untuk seseorang itu melakukan keburukan. Ya. Sehingga dia bisa terselamat dari keburukan itu ketika Allah menolongnya. Ya. Akan tetapi kalau Allah membimbing, Allah menolongnya, maka ia akan selamat dari semua itu. Marilah kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha Agung, agar berkenan melindungi kita dari kejahatan jiwa dan keburukan amal kita. Singkat kata, nafsu itu satu zatnya. Namun terkadang bisa menjadi amarah. Amarah itu adalah memerintahkan, ya, memerintahkan kepada yang buruk, ya. Lawamah, dia bisa mencela, ya, terkadang baik, terkadang buruk, ya. Dan terkadang dia bisa menjadi mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik yang mengarahkan kepada amal-amal yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Nafsu mutmainnah merupakan puncak kesempurnaan dan kebaikannya. Nah, ini ya yang harus kita pahami bahwasanya nafsu itu satu. Setiap kita memiliki nafsu, gitu ya. Setiap kita memiliki jiwa. Nah, hanya saja terkadang jiwa ini berbolak-balik. Makanya doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu ya. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah, kokohkanlah ya hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang ya mengarahkan hati, arahkanlah selalu hati kami untuk taat kepadamu. Itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemudahan beramal amal saleh. Baik, nafsu mutmainnah itu merupakan puncak kesempurnaan dan kebaikan. Nafsu mutmainnah, jiwa mutmainnah yang tenang tersebut bertemankan malaikat di sekelilingnya. Selain itu, ia membimbing
ya, membisikkan dan membuatnya mencintai kebaikan serta menampakkan kebaikan kepadanya. Ya. Maka seorang itu memang sama sekali tidak bisa terlepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang beriman gitu ya, walaupun dia seorang yang saleh, walaupun dia dekat dengan Allah, maka dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau bebankan beban semua ini kepadaku walaupun sekejap mata. Gitu ya, jangan engkau tinggalkan diriku walaupun sekejap mata. Itu adalah bentuk ya puncak ketawakalan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Intinya apa saja yang untuk Allah dan karena Allah, hal itu bertolak dari nafsu mutmainnah. Adapun nafsu ammarah bisu ialah nafsu yang didampingi dan ditemani syaitan. Ya. Memerintahkan agar melakukan keburukan serta menghiasi keburukan tersebut sehingga tampak seperti kebaikan. Nafsu mutmainnah dan malaikat akan menunjukkan kepada tauhid, ya, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Akan menunjukkan kepada ihsan, perbuatan baik, akan menunjukkan kepada kebaikan, kepada ketakwaan, kepada tawakal, kepada taubat dan inabah. Mengajak seseorang itu untuk selalu mengakui kesalahan dan dosa yang dia perbuat, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dia akan selalu ya menunjukkan kepada ya agar hamba itu menghadap kepada Allah. Bersegera dalam melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ia juga menunjukkan kepada angan-angan yang pendek. Jadi angan-angannya terhadap dunia itu nggak panjang, ya. Apa yang cukup bagi dirinya, bagi kebutuhan dirinya, bisa menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah, dia akan syukuri nikmat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki ya planning yang muluk-muluk akan dunia. Angan-angannya terhadap dunia itu tidak panjang. Berasal dari mana? Berasal dari an-nafsul mutmainnah. Dan dia akan mempersiapkan bekal untuk mati dan setelah kematian. Dia tahu bahwasanya dia akan mati, dia tidak akan abadi di dunia ini, ya. Dari hari ke hari dia sadar bahwasanya usianya semakin berkurang, maka dikatakan oleh para ulama, innama anta ayyam. Sungguhnya engkau ini hanya bilangan hari saja. Idza dzahaba yaumun dzahaba ba'du. Kalau seandainya satu hari pergi, maka sebagian dirimu telah hilang. Gitu ya. Maka seseorang itu ketika bertambah usianya, ya, maka semakin dekat dia dengan kematiannya. Itu hakikatnya. Dia akan mempersiapkan bekal untuk mati dan setelah kematian. Sementara itu syaitan dan bala tentaranya dari orang-orang kafir menunjukkan pada kebalikan hal tersebut, yaitu nafsu ammarah bisu. Jadi setan ini punya ya bala tentara, baik bala tentara dari jin maupun dari manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas kan menyebutkan qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan keburukan dalam hati manusia minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi pengikut bala tentara setan itu bisa jadi dia dari kalangan jin dan bisa jadi dia juga dari kalangan manusia. Baik, kemudian dikatakan yang paling sulit dilakukan nafsu mutmainnah adalah memurnikan amalan dari campur tangan setan dan nafsu ammarah. Nafsu yang mengarahkan kepada keburukan. Ini ya, jihadnya nafsu mutmainnah, pengorbanan perjuangan nafsu mutmainnah adalah berjuang melawan nafsu ammarah dan berjuang melawan campur tangan setan. Makanya setan itu kan sampaikan oleh Nabi SAW, yajri majrad dam. Ya, dia itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalir di aliran-aliran darah. Maka kemudian di sini dikatakan ya sesuatu yang menjadi ya lawan dari an-nafsul mutmainnah adalah an-nafsu al-ammarah, begitu juga campur tangan setan.
Andai satu amalan saja sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti seorang hamba akan selamat karenanya. Sebagaimana perkataan sebagian orang bijak, dia katakan, demi Allah, andai aku tahu aku memiliki satu amalan yang sampai kepada Allah, tentu aku lebih merasa bahagia dengan kematian daripada orang yang jauh lalu mengunjungi keluarganya. Maknanya apa ini? Orang yang jauh ini adalah orang yang habis melakukan safar. Safar, pergi jauh, kemudian datang kembali ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, maka akan muncul perasaan bahagia dan senang, gitu ya. Nah, orang yang kemudian ya dikatakan, kalau seandainya aku tahu ada satu saja amalan yang Allah Azza wa Jalla terima dariku, maka kesenanganku akan lebih senang dibandingkan orang yang baru pergi safar dan bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama tidak bertemu. Abdullah bin Umar berkata, seandainya aku tahu Allah menerima satu sujudku, niscaya tidak ada perkara gaib yang lebih kucintai selain kematian. Nah, ini bagaimana seseorang itu dia ya benar-benar menjaga amalan hatinya, benar-benar menjaga ya amalan ibadahnya, benar-benar menjaga ya amal kebaikannya. Dia tidak mau ada amal kebaikan yang dia telah lakukan kemudian terkotori dengan hal-hal yang lain. Gitu ya. Saking berat dan sulitnya itu menjaga keikhlasan, gitu ya. Kalau ada satu saja amalan dan dia yakin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah perkara yang gaib, tidak ada seorang manusia yang tahu gitu ya. Perkataan-perkataan ini hanya sekedar menggambarkan bagaimana para salafus saleh di dalam semangat mereka menjaga amalan-amalan dan ibadah mereka dari riya gitu ya. Dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang keji ya. Kalau ada satu amalan saja yang ternyata itu lolos dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ingin segera menutup kehidupannya. Mereka ingin segera meninggal dunia. Kenapa? Menutup kehidupan mereka dengan ya amal soleh yang sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bagaimana seorang itu, makanya memang yang paling berat itu adalah mengakhiri semua dengan kebaikan. Ya, memulai kebaikan, ya, kemudian membersamai kebaikan, ya. Itu terkadang ya mudah bagi beberapa orang, gitu ya. Yang lebih sulit dari itu semua adalah mengakhiri amalan dengan kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amalan itu dia tergantung dari akhirnya. Apa maknanya? Ya, seseorang itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar dari ya amalan akhirnya. Kalau dia tutup amalannya itu dengan kebaikan, maka akan dinilai semuanya baik. Kalau ditutup dengan keburukan, maka semuanya akan dinilai buruk. Ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah, gitu ya. Ada seseorang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat dalam sebuah peperangan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Laki-laki ini begitu gagahnya dan begitu berani membunuh satu persatu orang-orang musyrikin di medan jihad. Ya, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ini mendapatkan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi diberitahu tentang bagaimana ending akhir dari laki-laki tersebut. Dan laki-laki ini luar biasa ya, dia membunuh orang-orang musyrikin dan benar-benar kaum muslimin tertolong dengan keberadaan orang itu. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahli nari falyanzur ila hadza." Barang siapa yang ingin melihat ya seorang laki-laki dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini, gitu ya. Ada seorang sahabat yang kemudian mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan mengikuti ya dari belakang laki-laki ini. Kemana saja dia pergi diikuti, kemana saja dia melangkah diikuti, ya. Karena dia penasaran dengan sabda yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kenapa? Karena dari kasat mata, amalan yang dilakukan orang ini luar biasa, ya. Amalan yang tinggi, amalan puncak jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang. Yang dibunuh juga orang-orang musyrikin. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dia adalah penduduk neraka?
Ya, karena perasa penasaran yang begitu tinggi, diikutilah orang ini. Setiap langkahnya diikuti. Sampai kemudian dia melihat orang tadi yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahli neraka, ya, dia terkena ya tusukan, ya, dia terluka. Lalu kemudian dia lihat karena dia tidak tahan untuk menahan rasa sakit dari lukanya tersebut, akhirnya dia tancapkan pedang ya di tubuhnya dan dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Jadi orang ini mengakhiri amalannya dengan apa? Dengan bunuh diri. Padahal diawali dengan amalan yang mulia, yaitu berjihad di jalan Allah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahan dengan rasa sakit, akhirnya dia bunuh diri. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Ada orang-orang ya yang mereka itu ya mengamalkan suatu amalan. Akan ada orang yang mengamalkan suatu amalan. Orang-orang akan melihat bahwasanya dia adalah penduduk surga. Karena amalan yang dilakukan adalah amalan penduduk surga. Tapi ternyata dia adalah penduduk neraka. Kemudian kata Nabi, dan ada juga orang yang mengamalkan suatu amalan, manusia ketika melihatnya itu mengatakan dia adalah penduduk neraka. Dan ternyata dia adalah penduduk surga. Maka Nabi mengatakan di akhir hadisnya, wa innamal a'malu bil khawatim. Atau dalam riwayat, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penting bagi kita untuk ya mengakhiri kehidupan kita dengan ending yang baik, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata dalam sebuah perkataan yang beliau katakan, "Inna a'zamal karamati luzumul istiqamah." Sesungguhnya karomah yang terbesar Allah berikan kepada seorang manusia adalah ketika dia bisa konsisten dalam beristiqomah, ketika dia beramal. Dan ini luar biasa, bagaimana kita harus menjaga setiap langkah kita jangan sampai terkotori, gitu ya. Ibarat kita itu sudah mencuci sebuah pakaian gitu ya, kita cuci, kita rendam, kita peras gitu ya, kemudian kita perhatikan kebersihannya. Sampai kemudian kita jemur, kita jaga dari debu, kita jaga pokoknya sampai kemudian kering ya. Dan itulah yang kemudian ya pakaian itu yang kita jaga. Jangan sampai pakaian itu kemudian terkena kotoran. Jangan sampai pakaian itu terkena tinta. Jangan sampai pakaian itu terkena gunting. Ya, begitu juga kita dalam beramal. Sesungguhnya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala memang mengawali dengan kebaikan itu adalah penting, tetapi mengakhiri dengan kebaikan tidak kalah jauh lebih penting, gitu ya. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Jadi lengkap. Kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat gitu ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Di sini juga Nabi menegaskan amalan itu tergantung dari endingnya. Baik Bapak, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kita untuk memperhatikan amal kita. Kita nggak boleh cuek dengan amal ibadah kita. Kita nggak boleh biasa-biasa saja. Kita nggak boleh sebagaimana standarnya keumuman orang dalam beribadah, ndak, ya. Harus ada satu amalan yang kita jadikan amalan itu sebagai hujah, ya. Amalan itu sebagai wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Jangan sampai amalan kita itu adalah amalan yang standar. Begitu banyak manusia di muka bumi ini dan mereka saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amalan kita biasa-biasa saja dan nggak ada kepastian untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana nanti posisi kita di hari akhir, ya? Sesungguhnya kita ini berlomba-lomba, makanya Allah kan sebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, kejarlah gitu ya. Maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Kejarlah, berlomba-lombalah dapatkan surga gitu ya. Kalau dunia saja manusia saling berlomba, apalagi dengan akhirat gitu ya. Ada proyek apa, berlomba-lomba siapa yang menangkan proyek itu. Ya, siapa yang mendapatkan proyek itu untuk mendapatkan uang yang besar, gitu, keuntungan yang besar. Begitu juga dengan akhirat dan dia lebih berhak untuk kita prioritaskan. Lebih berhak untuk kita dahulukan perkara akhirat gitu ya.
Dan betapa banyak manusia ini yang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan surga dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita akan membersamai mereka? Gitu ya. Baik, kemudian dikatakan amarah ialah lawan kata dari mutmainnah. Setiap kali nafs mutmainnah datang dengan membawa kebaikan, nafs amarah menyainginya dengan membawa kejahatan yang menyelisihinya untuk merusaknya. Nah, boleh sayang, kumis sana ya sayang. Ambil belajar, belajar. Baik. Aduh, sebentar. Baik, mohon maaf jemaah. Aduh, masih kangen kayaknya. Iya, itu ekspresi rindu Baik. itu tadi, nggak Masih apa-apa nggak itu, Kak. apa-apa. Masya Nggak Allah. apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjut. Bismillah. Tuhan. Amarah adalah lawan kata dari mutmainnah. Setiap kali nafs mutmainnah datang dengan membawa kebaikan, nafs amarah menyainginya dengan membawa kejahatan yang menyelisihinya untuk merusaknya. Nah, ini ya. Ya, karena memang jiwa itu berbolak-balik dengan cepat gitu ya. Suatu saat seseorang mengamalkan suatu amalan keburukan di tengah perjalanan dalam mengamalkan amalan ibadah itu bisa jadi hatinya berbalik gitu ya. Tadinya lurus kemudian akhirnya menyerang kepada dirinya sendiri berbalik arah. Dan inilah pentingnya kita untuk membersamai terus mengawal amalan ibadah kita gitu ya. Jangan sampai kemudian di tengah perjalanan amalan itu kemudian berbalik arah. Sehingga hakikat jihad terlihat seperti bunuh diri. Ya, ini apa namanya? Amarah hati yang nafsu al-amarah bisu itu ya melihat seseorang ketika beramal itu kan dilihat ya dia adalah amalan yang sia-sia, adalah amalan yang buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang kesempatan, buang-buang tenaga gitu ya. Ini di antaranya ya, di antara contohnya misalnya amalan jihad itu terlihat seperti bunuh diri, dibisikin, "Ngapain kamu bunuh diri kamu sendiri ya?" Menyebabkan istri dinikahi orang lain, "Ngapain kamu berjihad? Nanti istri kamu dinikahi orang lain," gitu ya. Anak-anak kamu jadi yatim, harta benda itu dibagikan, gitu ya. Hakikat zakat dan sedekah terlihat sekedar membuang dan mengurangi harta. Nah, inilah nafsu al-ammarah bisu, ya. Ada orang mau mengeluarkan zakatnya, ada orang mau mengeluarkan hartanya, bersedekah, berinfak. Lalu kemudian setan masuk dan membisikkan, "Ya buat apa kamu buang harta kamu? Buat apa kamu ngurangi harta kamu? Udah bagus harta kamu banyak. Kenapa nggak kamu investasikan saja dalam
suatu perdagangan dalam bisnis yang akan kemudian menjadi yang lebih besar. Buat apa kamu kurang-kurangi harta kamu gitu ya. Zakat ini membuat kamu miskin ya. Sedekah itu menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu itu nanti akhirnya malah minta-minta kepada orang ya dan berstatus sama dengan orang fakir. Ini luar biasa ya. An-nafsul ammarah bisu, pentingnya kita untuk selalu menjaga kualitas amal kita sehingga ya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah muhasabah, introspeksi diri ya. Baik, silakan dilanjut Ibu, barakallahu fiik. Muasabah, solusi bagi hati seorang mukmin yang dikuasai nafs amarah ialah muasabah nafs atau introspeksi diri dan melawannya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi. Dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Mengoreksi diri pada hari ini di dunia akan meringankan hisab kelak pada hari kiamat. Timbang-timbanglah amal kalian untuk hari kiamat, yang pada hari itu amal perbuatan kalian ditampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Hasan berkata, seorang mukmin itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ia selalu bermuasabah karena Allah. Sesungguhnya hisab atau perhitungan pada hari kiamat akan ringan bagi kaum yang tidak dihisab pada saat itu. Orang mukmin ketika dikejutkan oleh sesuatu dan kagum terhadapnya, ia akan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku menghendakimu dan engkau termasuk kebutuhanku. Akan tetapi demi Allah, tiada tipu daya bagimu. Antara aku dan engkau terdapat penghalang. Demikian pula ketika lalai, ia pun merenungi diri sembari berkata, aku tidak menginginkan hal ini. Ada apa denganku? Dan hal ini, demi Allah, aku tidak akan kembali melakukan ini selamanya. Orang-orang mukmin ialah kaum yang ditegakkan dan dicegah dari kebinasaan Al-Quran. Orang mukmin bagaikan tawanan di dunia yang berusaha melepaskan belenggu dari lehernya. Ia tidak merasa aman terhadap sesuatu pun hingga ia bertemu dengan Allah. Ia menyadari ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, lidah, dan anggota tubuhnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Malik bin Dinar berkata, semoga Allah merahmati hamba yang berkata kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik hal ini? Bukankah engkau pemilik hal ini? Lalu ia mengikat dan memusnahkan nafsunya, kemudian memaksakan kitabullah terhadapnya. Oh, apa nih? Kitabulahkan enggak? Kitabulahkan terhadapnya, sehingga ia menjadi pemandunya. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia tidak boleh melalaikan muasabah dan harus menekan dalam setiap gerak dan diam nafsunya, serta semua yang terlintas dalam hatinya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdhara wa ma amilat min su'in summat tulau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya,
Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dua macam muasabah, sebelum dan sesudah beramal. Satu, muhasabah sebelum beramal, yaitu merenungkan ketika pertama kali mempunyai keinginan dan kehendak. Ia tidak tergesa-gesa mengerjakannya, sehingga tampak jelas baginya bahwa mengerjakan lebih baik daripada meninggalkannya. Al-Hasan berkata, semoga Allah merahmati hamba yang berpikir terlebih dahulu ketika ia hendak bertindak. Jika hal itu karena Allah, ia akan melaksanakannya. Namun jika hal itu karena selainnya, ia akan meninggalkannya. Sebagian dari mereka menjelaskan hal ini dengan berkata, kalau nafsu bergerak untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ditambah lagi seempunya juga ingin melakukannya, ia berhenti dan berpikir terlebih dahulu, apakah ia bisa dan mampu atau tidak melakukan pekerjaan tersebut. Pertama, jika ia tidak mampu, ia tidak akan melaksanakannya. Kedua, jika ia mampu, ia akan berhenti sekali lagi untuk berpikir, apakah mengerjakan lebih baik daripada meninggalkannya, atau justru meninggalkannya lebih baik baginya daripada melaksanakannya. Bila ternyata perkaranya jatuh pada yang kedua, ia akan meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Namun jika perkaranya jatuh pada yang pertama, ia akan berhenti untuk ketiga kalinya. Pertama, apakah motifnya ingin mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan pahalanya? Kedua, ataukah untuk menghendaki pangkat, pujian, dan harta dari makhluk? Bila perkaranya jatuh pada yang kedua, ia tidak akan melaksanakannya meskipun apa yang dicarinya melimpah. Yang demikian itu agar hati tidak terbiasa berbuat syirik dan merasa ringan beramal untuk selain Allah. Sebab kadar kesyirikan yang paling ringan tersebut akan memberatkan jiwa beramal untuk Allah. Sehingga beramal untuk Allah menjadi hal yang paling berat baginya. Namun bila perkaranya jatuh pada yang pertama, ia akan berpikir sekali lagi dan merenung apakah ia akan didukung dan memiliki banyak penolong yang akan membantunya atau tidak. Jika perbuatan tersebut membutuhkan hal itu, bila ia tidak memiliki penolong, ia akan menundanya. Sebagaimana halnya Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk berjihad di Mekah hingga beliau mempunyai kekuatan dan penolong. Kalau ia mendapati dirinya didukung, hendaknya ia mengerjakannya. Dengan izin Allah, kesuksesan tak akan lari darinya, kecuali salah satu dari perkara di atas tidak terpenuhi. Jika semuanya beres, kesuksesan tidak akan hilang. Inilah 4 tingkatan yang dibutuhkan seorang hamba untuk introspeksi diri sebelum bertindak. Baik, silakan dilanjut Ibu. Muhasabah setelah beramal. Oke. Yang kedua, muasabah setelah beramal. Ada yang tadi banyak yang nggak paham loh, Pak. Dua, muasabah setelah beramal. Muasabah ini terbagi menjadi 3. Pertama, muasabah atas sesuatu ketaatan. Muasabah atas suatu ketaatan yang di dalamnya tidak terpenuhi hak Allah. Masya Allah, kayak apa ini? Sehingga ia melaksanakannya dengan cara yang tidak semestinya. Sementara itu, hak Allah dalam hal ketaatan ada 6. Ikhlas dalam beramal, nasihat bagi Allah, ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memperlihatkan pertanda kebaikan dan anugerah Allah, serta melihat
kekurang optimalan dalam amalan setelah 5 hal di atas. Lalu ia introspeksi diri. Apakah ia telah memenuhi hak tingkatan-tingkatan ini? Selain ini, apakah ia telah melaksanakannya dalam ketaatan yang ia lakukan? Kedua, introspeksi diri terhadap setiap amal, di mana ketika meninggalkannya, ia anggap lebih baik daripada mengerjakannya. Ketiga, introspeksi diri terhadap perbuatan mubah. Untuk apa ia melakukannya? Apakah karena menginginkan ridha Allah dan negeri akhirat sehingga ia beruntung? Atau menginginkan dunia yang fana sehingga dia tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut? Hal terakhir yang memberatkan seseorang ialah meremehkan, tidak melakukan muasabah, berlepas tangan, menganggap remeh semua hal, lalu melaksanakannya. Perkara ini bisa mengantarkannya kepada kebinasaan. Keadaan ini merupakan kondisi orang-orang tertipu yang menutup kedua mata dari segala akibat yang timbul dan pasrah pada ampunan. Ia mengabaikan introspeksi diri dan memikirkan tentang akibat perbuatannya. Jika seseorang melakukan hal itu, ia akan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa, terbiasa dengannya, dan sulit melepaskannya. Bila ia menyadari, tentu ia akan tahu menjaga itu lebih mudah daripada melepaskan dan meninggalkan kebiasaan. Masya Allah, luar biasa itu ya. Menjaga itu lebih mudah. Masya Allah. Baik, Tapi kalau muhasabah. Gimana Ibu? ya, tapi kalau bisa susah. Menjaga diri dari suatu kemaksiatan itu lebih mudah daripada melepaskan diri dan meninggalkan kebiasaan bermaksiat. Karena orang itu kalau sudah bermaksiat dia akan kecanduan, gitu ya. Dia akan ada rasa ingin mengulangi dan melakukan itu lagi. Nah, lebih baik ya menjaga diri sama sekali tidak terjerumus dalam kemaksiatan itu. Itu lebih mudah dibandingkan harus menjaga diri dari mengulangi atau kecanduan tadi. Itu lebih berat ya. Baik, muhasabah. Solusi bagi hati seorang mukmin yang dikuasai nafs ammarah bisu. Jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Ialah muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Ya, dirinya kemudian dievaluasi lagi. Dilihat sudah melakukan apa. Dari amalan-amalan kebaikan. Sudah melakukan apa dari amalan-amalan keburukan. Ya, kalau sudah dievaluasi, diintrospeksi, baru kemudian dan melawannya. Harus didata dulu nih, ya. Didata dulu apa aja nih kemaksiatannya, akui kesalahannya, bertobat kepada Allah dan lawan an-nafsu al-ammarah bisu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi. Kapan? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di persidangan akhirat. Ya, sebelum kita dihitungi dosa-dosa kita, ya. Di hari di mana kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk membela diri. Tidak bisa kita membela diri. Bahkan tubuh kita saja akan menyalahkan kita gitu ya. Tangan kita akan bersaksi atas diri kita. Kulit kita akan bersaksi atas keburukan yang kita lakukan, mata, semua, tangan, kaki, semuanya akan bersaksi atas keburukan yang kita lakukan, gitu ya. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, lebih baik kalian introspeksi dari sekarang dibanding nanti kalian ya diintrospeksi nanti di akhirat. Dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Mengoreksi diri pada hari ini di dunia akan meringankan hisab kelak pada hari kiamat. Karena kita akan lebih bisa menahan diri dari sebuah kemaksiatan. Gitu ya. Kalau kita melakukan hisab dari sekarang, kita hitung.
Timbang-timbanglah amal kalian untuk hari kiamat yang pada hari itu amal perbuatan kalian ditampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Kita nggak bisa menyembunyikan apapun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, sampai bagian tubuh kita sendiri pun akan menyalahi dan bersaksi atas kesalahan-kesalahan kita, ya. Dan lisan kita dikunci, ya, tidak bisa membela diri, ya. Tidak bisa kemudian bersilat lidah beralasan ini itu, tidak bisa. Semuanya, ya, kelihayan kita dalam bertutur kata, menyusun kata, berhujah dan selainnya, ya, itu akan hilang, ya. Lidah kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua tubuh kita bersaksi. Sehingga, ya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Al-Hasan berkata, seorang mukmin itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ia selalu bermuhasabah karena Allah. Sesungguhnya hisab perhitungan pada hari kiamat akan ringan bagi kaum yang tidak dihisab pada saat itu. Jadi kalau nggak dihisab tuh dia selamat. Kalau dihisab, wah sudah. Ya. Tidak ada celah lagi, sudah. Semuanya yang besar, yang kecil, semuanya disebutkan kesalahan-kesalahan itu. Gitu ya. Jadi lebih baik dia bermuhasabah di dunia dibandingkan dia harus diintrospeksi nanti di akhirat. Orang mukmin ketika dikejutkan oleh sesuatu dan kagum terhadapnya, ia akan berkata, demi Allah sesungguhnya aku menghendakimu dan engkau termasuk kebutuhanku. Akan tetapi demi Allah, tiada tipu daya bagimu, antara aku dan engkau terdapat penghalang. Demikian pula ketika ia lalai, ia pun merenungi diri sembari berkata, aku tidak menginginkan hal ini. Ada apa denganku dan hal ini? Demi Allah, aku tidak akan kembali melakukan ini selamanya. Maknanya kalau dia, seorang mukmin itu, dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan suatu amal baik, atau dia dijaga Allah dari suatu keburukan, kemaksiatan, amalan keji lainnya, maka dia akan nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menjaganya dari perbuatan buruk tersebut. Tapi kalau seandainya dia dalam kondisi lalai dan dia pun terjerumus dalam kemaksiatan itu, dia akan merenungi diri, ya, dia akan memuhasabahi dirinya, dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri dan dia berazam tidak akan kembali kepada kemaksiatan itu. Orang-orang mukmin adalah kaum yang ditegakkan dan dicegah dari kebinasaan Al-Qur'an. Ya, orang-orang mukmin bagaikan tawanan di dunia yang berusaha melepaskan belenggu dari lehernya. Ia tidak merasa aman terhadap sesuatu pun hingga ia bertemu dengan Allah. Karena tidak ada jaminannya, ya. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan selamat dari siksa neraka, siksa kubur, ya, dan siksa-siksa alam barzakh. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Dan tidak ada yang tahu, ya, karena kabar tentang siapa yang berada di surga dan siapa yang ada di neraka itu baru dikabarkan ketika setelah ditimbang semua amal perbuatan kita. Sebelum itu semua tidak ada yang tahu. Dan seorang mukmin itu dia tidak merasa, ya, tidak merasa aman, ya, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, lidah, dan anggota tubuhnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Malik bin Dinar berkata, semoga Allah merahmati hamba yang berkata kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik hal ini? Bukankah engkau pemilik hal ini? Lalu ia mengikat dan memusnahkan nafsunya, kemudian memaksakan kitabullah terhadapnya sehingga ia menjadi pemandunya. Mananya dia benar-benar mengakui bahwasanya kalau dia ingin, jiwanya itu akan mengarahkan kepada yang baik gitu ya. Ketika jiwanya selalu mengarahkan condong kepada hal-hal yang buruk, menyuruh kepada hal-hal kemaksiatan, dia lawan itu. Ya, dia lawan, dia musnahkan keinginan itu, dia paksa dirinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pemandu dan pembimbingnya. Gitu ya. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia tidak boleh melalaikan muhasabah, mengintrospeksi diri, gitu ya. Nggak boleh dia lalai itu. Dia harus selalu mengevaluasi dirinya dan harus menekan dalam setiap gerak dan diam nafsunya serta semua yang terlintas dalam hatinya. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan di hadapannya, di mukanya.
Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia dapati itu di hadapannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dia nggak mengharapkan pertemuan itu, gitu ya. Dia tidak mengharapkan persidangan itu. Tapi dia mau lari kemana? Tidak ada tempat dia untuk berlari. Jadi sebelum hari itu datang, introspeksilah diri kita masing-masing ya sebelum kita introspeksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga kalau tadi kita sudah berbicara tentang an-nafsu al-ammarah bisu ya, bagaimana solusinya bagi seorang mukmin yang dikuasai oleh an-nafsu al-ammarah bisu adalah dengan muhasabah. Dengan introspeksi diri, dengan mengevaluasi diri dan melawan an-nafsu al-ammarah bisu. Baik, tentang muhasabah. Ada dua macam muhasabah, yaitu sebelum beramal dan sesudah beramal. Muhasabah, mengevaluasi diri sebelum beramal, yaitu merenungkan ketika pertama kali mempunyai keinginan dan kehendak. Ia tidak tergesa-gesa mengerjakannya. Dia renungi, kenapa saya harus melakukan perbuatan ini? Gitu ya. Kenapa saya harus menzalimi dia? Kenapa saya harus berbuat kemaksiatan? Kenapa saya harus mengikuti hawa nafsu yang buruk ini? Dia tidak tergesa-gesa melakukannya. Sehingga tampak jelas baginya bahwa mengerjakan ya lebih baik daripada meninggalkannya. Mana adalah kalau ada suatu amalan buruk, ya, ada suatu amalan baik, dia terlebih dahulu lihat, dia timbang-timbang gitu ya. Kalau amalan itu adalah amalan baik gitu ya, dia kemudian dilihat, dia renungkan, kalau itu baik ya, dia kerjakan gitu segera. Tapi kalau dia buruk, dia tinggalkan. Al-Hasan rahimahullah berkata, semoga Allah merahmati hamba yang berpikir terlebih dahulu ketika ia hendak bertindak. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ada apapun yang terlintas, terbesit dalam benak kita, maka kita harus merenunginya terlebih dahulu. Ini Allah ridho nggak? Allah cinta nggak? Allah sayang nggak? Allah akan turunkan rahmatnya? Atau malah sebaliknya Allah akan turunkan adab dan amarahnya dengan saya mengerjakan ini. Jika hal itu karena Allah, ia akan melaksanakannya. Kalau ini memang baik, gitu ya, Allah perintahkan, maka saya akan laksanakan. Namun jika hal itu karena selain Allah, ia akan meninggalkannya. Kalau amalan itu buruk, maka saya akan tinggalkan. Sebagian dari mereka menjelaskan hal ini dengan berkata, kalau nafsu bergerak untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ditambah lagi si empunya ya juga ingin melakukannya, ia berhenti dan berpikir terlebih dahulu apakah ia bisa dan mampu atau tidak melakukan pekerjaan tersebut. Pertama, jika dia mampu, ia tidak akan melaksanakannya. Jika ia tidak mampu, ya, jika dia tidak mampu, dia tidak akan melaksanakan. Kedua, jika ia mampu, ia akan berhenti sekali lagi untuk berpikir, apakah mengerjakan lebih baik daripada meninggalkannya, atau justru meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Ya, bila ternyata perkaranya jatuh pada yang kedua, ya, meninggalkannya lebih baik, maka ia akan meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Namun jika perkaranya jatuh pada yang pertama, ia akan berhenti untuk ketiga kalinya. Maksudnya ya kalau dia berpikiran ya bahwasanya lebih baik dikerjakan ya. Maka ada pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga ya? Bila ternyata perkaranya jatuh pada yang kedua, ia akan meninggalkan dan ia tidak mengerjakan. Namun jika perkara yang jatuh pada yang pertama, ia akan berhenti untuk ketiga kalinya. Pertama, apakah motifnya ingin mengharap keridhaan Allah dan pahalanya? Kedua, ataukah untuk menghendaki pangkat, pujian, dan harta dari makhluk? Bila perkaranya jatuh pada yang kedua, yaitu untuk dunia, ia tidak akan melaksanakannya meskipun apa yang dicarinya melimpah. Dan yang demikian itu agar hati tidak terbiasa berbuat syirik dan merasa ringan beramal untuk selain Allah. Sebab kadar kesyirikan yang paling ringan tersebut akan memberatkan jiwa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beramal untuk Allah menjadi hal yang paling berat baginya. Namun bila perkaranya jatuh pada yang pertama, ya, ia akan berpikir sekali lagi dan merenungkan apakah ia akan didukung dan memiliki banyak penolong yang akan membantunya atau tidak. Jika perbuatan tersebut membutuhkan hal itu, bila ia tidak memiliki penolong, ia akan menundanya sebagaimana halnya Nabi mengurungkan niatnya untuk berjihad di Mekah hingga beliau mempunyai kekuatan dan penolong.
Kalau ia mendapati dirinya didukung, hendaklah ia mengerjakannya dengan izin Allah, kesuksesan takkan lari darinya. Kecuali salah satu dari perkara di atas tidak terpenuhi. Jika semuanya beres, kesuksesan tidak akan hilang. Inilah 4 tingkatan yang dibutuhkan seorang hamba untuk introspeksi diri sebelum bertindak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada diri, gitu ya. Apakah dia mampu atau tidak, gitu ya. Satu perbuatan ya. Apakah perbuatan itu dia mampu lakukan atau tidak, gitu ya. Kalau dia katakan mampu, berarti pertanyaan berikutnya ya, apa motifnya, gitu ya? Apakah mengharapkan keridhaan dari Allah ya, ataukah ingin eh, mengharapkan pujian dari manusia, gitu ya? Kemudian pertanyaan sebelumnya, apa nih ketinggalan ya? Apakah lebih baik melakukannya ataukah lebih baik meninggalkannya, gitu ya? Kedua itu. Yang ketiga tadi, apakah Allah ridho ataukah ridho manusia yang dia cari, gitu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apakah dia memiliki penolong? Maksudnya suatu amalan proyek yang besar, amalan yang luar biasa besarnya, gitu ya. Dia ada kemampuan nggak? Kembali lagi ke situ. Ada kemampuan nggak, gitu. Kalau ada kemampuan, akan ada orang-orang yang menolong, gitu, akan ada orang yang membantu, gitu, maka lakukan, gitu. Jika tidak, maka diurungkan, ya. Maknanya apa? Maknanya tidak semua niat baik itu harus dilakukan saat itu juga, gitu ya. Dilihat maslahatnya, dilihat madaratnya. Kalau seandainya seseorang itu dia melakukan suatu hal yang terbesit, dia ini kebaikan, iya kebaikan, tapi lihat dulu ada maslahatnya seberapa besar gitu, mafsadatnya seberapa besar, ditimbang terlebih dahulu, gitu ya. Ini makna dari semua pertanyaan-pertanyaan ini, ditimbang. Jangan sampai kita menyerukan sebuah kemaslahatan, tapi kemudian itu akan menjadi madarat baik bagi diri kita tanpa kita sadari, ataupun menjadi madarat bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah menjadikan Nabi SAW itu penuh pertimbangan dalam setiap amalnya. Kembali lagi ke poin pertama tadi, ya jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu, ya harus matang, ya harus kemudian sudah dipikirkan jauh-jauh, ya apa saja yang menjadi konsekuensi dari amalan tersebut. Nah, kalau sudah 4 tingkatan ini ya sudah dilakukan, maka tawakal ala Allah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Baik, kemudian yang kedua adalah muhasabah setelah beramal. Kalau tadi ya berpikir, merenung sebelum beramal, nah sekarang muhasabah setelah beramal. Muhasabah ini terbagi menjadi 3. Pertama, muhasabah atas suatu ketaatan yang di dalamnya tidak terpenuhi hak Allah. Sehingga ia melaksanakan dengan cara yang tidak semestinya. Sementara itu hak Allah dalam hal ketaatan ada 6. Ikhlas dalam beramal, nasihat bagi Allah, ittiba kepada Rasulullah, memperlihatkan pertanda kebaikan dan anugerah Allah, serta melihat kekurang optimalan dalam amalnya setelah 5 hal di atas. Lalu ia introspeksi diri. Apakah ia telah memenuhi hak tingkatan-tingkatan ini? Selain itu, apakah ia telah melaksanakan dalam ketaatan yang lakukan? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Kita yang bertanya, kita yang menjawab, gitu ya, karena kita yang lebih tahu dengan kualitas amalan kita yang baru saja kita lakukan, gitu. Apa saya tadi ikhlas apa enggak, gitu ya? Apakah itu benar-benar untuk mengikuti perintahnya Allah, ataukah untuk mencari perhatian orang lain, gitu ya? Apakah amalan saya tadi sudah sesuai dengan ittiba Rasulullah, tidak, gitu kan? Apakah saya sudah memperlihatkan pertanda kebaikan dan anugerah Allah dari amalan tersebut, gitu ya? Syukur, bersabar, ya. Dan melihat kekurang optimalan dalam amalnya, tetap seseorang itu semaksimal apapun dia beramal, ya, dia harus tetap merasa kurang optimal. Jadi jangan merasa puas, ya. Oh, saya sudah beribadah, saya sudah beribadah. Nggak, tetap ada yang kurang pasti, gitu ya. Pasti ada cacatnya. Nggak ada yang sempurna 100% begitu. Kedua, introspeksi diri terhadap setiap amal di mana ketika meninggalkannya ia anggap lebih baik daripada mengerjakannya. Kalau ada suatu proyek amal kebaikan, gitu ya, dia tinggalkan, dia introspeksi gitu. Kenapa saya tinggalkan, gitu ya? Kenapa ya luput kesempatan beramal itu padahal banyak orang yang ingin beramal dengan amal tersebut. Itu terbuka bagi saya, lalu kenapa saya tinggalkan, gitu ya? Ketiga, introspeksi diri terhadap perbuatan mubah. Ya, jadi kalau yang dilakukan di introspeksi, yang ditinggalkan di introspeksi, yang mubah pun di introspeksi. Untuk apa ia melakukannya? Ya.
di antara perkara mubah ini misalnya perkara-perkara ya seperti makan, minum, mandi, ya, jajan, nyemil, ya, kemudian berolahraga gitu ya, ngobrol, duduk, ya, adalah hal-hal yang mubah. Untuk apa ia lakukan? Apakah karena menginginkan ridha Allah dan negeri akhirat sehingga ia beruntung? Ataukah menginginkan dunia yang fana sehingga ia tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut? Nah, sehingga dalam perkara yang mubah pun seseorang harus mengevaluasi dirinya lagi. Ya, hal terakhir yang memberatkan seseorang ialah meremehkan, tidak melakukan muhasabah, berlepas tangan, menganggap remeh semua hal yang lalu, oh, semua hal lalu melaksanakannya. Ya dianggap remeh dulu, anggap remeh semuanya. Ya dia tidak banyak mikir, nggak banyak pertimbangan. Ya apa yang dia lakukan tidak matang. Ya perkara ini bisa mengantarkannya pada kebinasaan. Keadaan ini merupakan kondisi orang-orang tertipu yang menutup kedua mata dari segala akibat yang timbul dan pasrah pada ampunan. Ia mengabaikan introspeksi diri dan memikirkan tentang akibat perbuatannya. Jika seseorang melakukan hal itu, ia akan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa. Nah, ini maknanya kalau seseorang tidak banyak mempertimbangkan suatu amalan, dia akan mudah terjerumus dalam dosa. Kalau dia sudah terjerumus, berikutnya terbiasa dengannya, terbiasa melakukan dosa. Lalu berikutnya sulit melepaskannya. Dia harus hati-hati gitu ya. Seseorang itu kalau mau beramal, terjun kepada suatu proyek amal, dia harus hati-hati lihat. Ya. Karena kalau seandainya dia salah, ya dia akan terbiasa dengan kesalahan itu dan berimbas sulit melepaskan kesalahan itu. Sulit taubatnya. Kita dapati orang-orang yang ya banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mereka nggak mau kebaikan. Bukan mereka nggak mau tobat. Kalau ditanya mau tobat nggak mau. Tapi sudah sulit, circle-nya sudah circle setan semua. Ya, sudah nggak bisa melepaskan dirinya. Ya, dia mau seperti apa sudah sulit sekali. Lingkaran-lingkaran setan sudah semuanya. Ya, maka dari itu, ya, bila ia menyadari, tentu ia akan tahu menjaga itu lebih mudah daripada melepaskan dan meninggalkan kebiasaan. Ya, menjaga diri sehingga tidak terjerumus pada suatu kebiasaan itu lebih mudah dibandingkan harus menjaga diri dengan melepaskan, meninggalkan kebiasaan itu. Ya, itu luar biasa ya, masya Allah. Muhasabah setelah beramal. Jadi ada dua muhasabah, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Itu untuk kesimpulannya, insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Ya, dengan ini kita sudah masuk ke bab muhasabah. Karena sebelumnya kita membahas tentang nafsu al-ammarah bisu, maka kita harus mengiringinya dengan pembahasan muhasabah. Karena ini adalah solusi bagi seorang mukmin yang hatinya dikuasai oleh nafsu al-ammarah bisu. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf banyak gangguan dan keterlambatan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Ya. Jazakillah khair. Barakallahu fiki pada jemaah yang telah membacakan materi dan juga pada Ustaz, pada Al-Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiki wa assalamualaikum ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Tapi Ustaz, apakah dibuka untuk sesi tanya jawab? Nah, silakan. Baik, baik. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Apa Ustaz? Ana mau ada pertanyaan sedikit Ustaz. Nah, tafadhol. Apakah ini Ustaz apa namanya? Apakah ada suatu kaidah ya atau apa gitu ya Ustaz yang berkata seperti ini Ustaz?
apabila tidak bisa melakukan suatu amal tidak bisa kita lakukan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya gitu Ustaz. Apakah ada Nah, kaidah atau apa yang ada kaidahnya. Mala yudrak kulluhu la yutrak juluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan secara kesempurnaan maka tidak ditinggalkan keseluruhan. Itu kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Nah, nah, Ustaz? Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. amin barakallah. Ustadz Afwan, mau tanya Ustadz. Nah, Muhasabah yang disebut di sini ini sebelum dan sesudah ini untuk melatih diri, memperbaiki untuk tidak beramal dengan nafsu ya Ustadz. Artinya kesana nah, larinya Ustadz ya. iya. Mm-mm. Artinya betul-betul mengajak diri kita beramal ibadah bukan karena nafsunya. Artinya kita ingin semangat gitu loh Ustadz, tapi bukan didasarkan karena Allah Ta'ala. Itu ya Ustadz, arahnya ke sana ya Ustadz. Iya, benar sahih. Nah, satu Ustadz, bahasanya gini, pada saat kita berusaha melakukan, mempertimbangkan ini nafsu yang kebaikan buat diri nih. Kebanyakan orang mengatakan bahasa gini, kelamaan mikir mulu, ayo cepetan baru sengaja. Malah justru dicela Ustaz. Banyak betul pertimbangannya. Aduh, kalau itu cepet aja yang ringkes bahasanya gitu. Padahal di agama diajarkan untuk tidak terburu-buru, perburu-buru itu Benar. perbuatan setan begitu ya Ustaz. Artinya Iya. gini Ustaz, saya merasakan dalam kehidupan ini tatarannya memang jauh dari agama ya Ustadz. Tanpa kita sadarin lisan-lisan kita itu tadi yang kita pahamin bahwa amara bisu artinya mengajak menyelisihi apa yang Allah perintahkan begitu ya Ustadz. Nah, nah, Ya. Tanpa kita sadarin hal itu membuat hati kita makin kelam dan makin keras ya Ustadz. Maksudnya tidak ke sana, tetapi ternyata realitanya demikian begitu Ustadz. Kalau kita melihat, ini saya mengajak kepada diri khususnya, artinya dari tiga tadi adanya nafsu mutmainnah, walama, kemudian amara bisu itu sesuatu hal yang kita harapkan bisa mencapai sesuatu mutmainnah itu tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya ya Ustaz. Artinya membenarkan kemudian mengamalkan ya Ustaz. Makanya ada bisikannya senantiasa diajak kepada bisikannya malaikat ya Ustaz. Mengajak kepada kebaikan. Realita kehidupan di dalam hati kita, terutama diri saya, yang Allah larang dengan kecintaan, 8 kecintaan itu sudah ada di dalam hati Ustaz. Jadi nah, amarah bisunya dengan walamahnya lebih dominan Ustaz. nah, Begitu kan Ustaz? Artinya gini loh. iya. Kan kita nih sedang tadi diajak muhasabah diri gitu loh. Nah, Bentuk kecintaan selain Allah Ta'ala itu sudah menjadi penghuni di dalam hati gitu loh Ustaz. iya, sudah mengakar ya. Bagaimana sudah mengakar gitu loh. Ini kan butuh betul-betul sesuatu hal yang memohon pertolongan Allah Ta'ala yang saya kadang-kadang membaca zikir, Masya Allah, Rasulullah itu mengajarnya demikian. Artinya tadi itulah, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tuh kan sungguh-sungguh sesuatu memohon rahmat Allah luar biasa. Jangan pernah tinggalkan, karena sedikit saja kita berpaling binasa ya Ustadz. Nah, Sama juga dengan Rasulullah mengajarkan bahwa pada saat apa saja kondisi tidak ditakutin Allahu Rabbi la usriku bisa. Pada saat sedih maupun senang itu cenderung hati itu berbolak-balik bisa menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Itu membuat saya kalau nggak ingat ayat Allah tidak boleh putus rahmat Allah rasanya hopeless Ustaz. nah, iya. Karena merasakan yang selain Allah itu sudah menjadi penghuni yang luar biasa di dalam hati Ustadz. Jadi tazkiyatun nafs ini luar biasa untuk tafakur bagi diri kita karena
memahamin selama ini lebihlah fokus kepada fisik jasad yang sakit begitu terasa, tapi hati yang mati, hati yang sakit tidak berasa sama sekali. Astagfirullahaladzim. Begitu kan Ustadz, realitanya loh Nah, nih, saya berbicara masalah iya, realita yang ada pada diri gitu loh. Artinya yang Allah bilang hati-hati, kamu ini potensi seperti ini. Tadi saya bilang kita muhasabah, kita mengajak, tapi lingkungan seperti udah jangan kelamaan mikir, udah gini. Sedangkan kita baru ingin belajar, tapi kan lingkungan tidak demikian, Ustadz. Oke, artinya iya. betul-betul luar biasa. Saya merasakan jauhnya diri ini dari ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya gitu, Ustadz. Nah, buat introspeksi kita semua, Bu Meti ya, Masya Allah. Iya, iya Ustadz. Artinya Semoga tadi kita kan merasakan diajar. itu. Iya, artinya muhasabah ini sebelum dan sesudah kita berusaha nih mengajak. Tapi kita eh, kan karena hati itu belum kuat gitu loh, dicela. Hah, gitu aja pikir banget Bu Ani ini ada deh gini ini macam-macam kita banyak dicela. Kalau kita sudah kuat kan celaan itu tidak menjadi masalah gitu kan Ustadz. Kita sedang tertatih-tatih untuk menegakkan gitu loh yang ada, yang tahu hati kita nih masuk kemananya itu kan diri kita dengan ilmu ya Ustadz. Nah, Eh, nah, saya Masya Allah. merasa saya merasakan bahwa yang Allah larang dengan kecintaan yang berlebihan, 8 hal yang Allah sebut di suratnya Al-Imran, kemudian juga di surat At-Taubah itu sudah menjadi penghuni yang kuat di dalam hati Ustadz. Masya Allah. Iya, Bu Meti. Saya merasa Kalau apakah ini saya sendiri atau gimana? Saya tuh suka mikir semua, semua kita kalau merasakan itu. iya, artinya gini Ustadz, kalau bukan dengan memohon rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala, itu yang saya tadi bilang, karena tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir gitu kan Ustadz. Iya, Nah, kalau tidak mengingat nasihatnya Allah, tidak mengingat tadi Allah lihat yang tidak lihat yang awal tapi lihat yang akhir, itu rasanya terdiam, betul-betul putus asa gitu loh Ustadz. Tapi kalau begitu ingat nggak tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir, itu bangkit lagi semangatnya gitu loh Ustadz. Tapi ngelihat realita diri, lihat lingkungan semua itu, saya membahasakannya ya Allah, selamat nggak ya diri ini gitu loh Ustadz. Dengan lingkungan, dengan kondisi sekarang yang kita akhirnya kan membenarkan hadis-hadisnya Rasulullah gitu ya Ustadz, dengan kondisi diri. eh, saya suka pikir nih usia sudah segini, mampukah, bisakah memperbaiki yang sudah luar biasa pekatnya Ustadz, pekat luar nah, biasa gitu. Ya begitu Ustadz. nah. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kan Al-Quran itu ketika menceritakan tentang orang-orang yang soleh itu dalam surat Al-Anbiya ya, ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang segera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Jadi antara harapan dan kecemasan itu memang harus seimbang. Nah, itulah yang pernah kita pelajari dalam kitab Tauhid. 3 pilar ubudiyah. Ar-Raja, Al-Khawf, Al-Mahabbah. Ya itu memang harus selalu seimbang. Nggak boleh khaufnya berlebihan, nggak boleh rojanya berlebihan, nggak boleh mahabbahnya berlebihan dibandingkan yang lainnya. Ya, jadi porsinya harus sama. Agar apa? Agar seimbang. Allah sifati mereka orang-orang soleh itu, mereka meminta dan berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Ya memang seperti itu. Jadi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nggak boleh ada yang kekurangan gitu ya. Nggak boleh kita hanya takut saja. Nggak boleh hanya eh, berharap saja gitu ya. Akhirnya kita banyak melakukan kemaksiatan gitu. Jadi harus seimbang. Allah Ta'ala alam. Itu hadis atau apa ya Ustadz, katanya kalau untuk 3 kaedahnya kita tadi yang Ustadz sampaikan dalam beribadah itu, kalau sudah tua ini harapnya harus
di lebih agak sedikit tinggi, tidak terlalu jomplang gitu, Ustaz. Artinya kalau mengingat dosa, melihat jahilnya, banyaknya sesuatu hal yang sepertinya bisikan, artinya faktor-faktor penghalang gitu Ustaz. Jadi berharap ya Allah rahmat Engkau luas. Itu tuh mau dimunculkan Ustaz. Bolehkah begitu Ustaz? Artinya boleh Boleh. benar Iya. tadi kan untuk menyeimbangkan itu Mm-mm. bukan satu ya. Artinya kita harapannya tuh diperbesar Ustaz karena sudah di ujung usia gitu loh Ustaz. Iya. Artinya Jadi itu setiap menyalahin orang kaidah Kak Ustaz. benar, dia mengetahui kapasitas dirinya ya. Dia lebih mana nih? Dia lebih banyak meremehkan atau lebih terlalu berlebihan gitu ya. Kalau dia melihat kapasitas dirinya, oh dia selama ini banyak meremehkan, ya berarti harus ditambahkan ayat-ayat tentang azab gitu ya. Rasa takutnya itu lebih ditekankan lagi agar seimbang gitu. Nah, kalau dia berlebihan, ya, maka dia harus banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang rahmat, ya, agar harapannya itu semakin besar kepada Allah. Ya, jadi itu kembali lagi kepada ya dirinya sendiri. Makanya pentingnya itu muhasabah diri itu ya mengevaluasi diri kita, ya, melakukan introspeksi diri. Nah, kalau kita sudah mengintrospeksi diri, sudah mengevaluasi, sudah dilihat lagi ya. Kita tahu nih mana nih yang kelebihan nih. Meremehkannya kan yang kelebihan atau berlebihannya kah yang kelebihan gitu ya. Jadi kita bisa memberikan obat yang pas gitu ya. Jadi dosisnya nggak kelebihan. Obatnya itu bisa dengan roja ya, bisa dengan khauf. Allah taala alam. Ustaz jazakallah khair barakallahu fiik. Amin wa yaki. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz Ibrahim. Dan satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Nah, tafadhol. Jika bisa baik, pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Assalamualaikum. Ustaz. Apa Waalaikumsalam yang warahmatullahi apa yang terjadi pada seseorang yang terkadang dia itu bisa istilahnya mengendalikan dirinya ya. Jadi gini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah ketika saya tidak melakukan itu gitu. Karena kalau itu sampai aku lakukan itu akan menjadi mudarat satu. Tetapi di lain lain waktu itu dia melakukan sesuatu yang kemudian setelah dia lakukan dia itu merasa menyesal gitu. Ih, kenapa ya tadi aku kok kata-katanya kok seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana tuh menjabarkan orang yang seperti seperti itu Tat? Gimana? Jadi dia Solusinya apa sih? banyak menyesal dari perbuatannya apa gimana? Ya, terkadang terkadang dia bisa bersyukurlah, merasa bersyukur. Oh ya, bisa tidak melakukan ini karena ternyata kalau seandainya itu dilakukan pasti akan banyak mudarat. Jadi kan dia tidak Ya. melakukan nih. Nah, tapi di lain waktu dan dia manu gini, ih setelah dia amalkan baru dia Mm-mm. merasa menyesal. Iya. Terkadang berpikir, terkadang begini, masih mending lah aku bisa menyesal. Kan kalau misalnya dia cuek kan lebih nggak bagus lagi sebenarnya. Iya. Jadi, jadi nggak peduli lah apa dia nggak peduli orang mau terima atau enggak itu dia nggak peduli. Tapi terkadang, ih kenapa ya tadi aku ngomong seperti itu ya? Kan aku harusnya nggak bilang seperti itu. Nah, jadi kayak apa itu cara cara mengendalikan diri ya? Ini kan tadi berkaitan dengan muasabah ya. Sebelum Iya. beramal dan setelah beramal kaitan dengan. Jadi Benar. bagaimana caranya itu? Seperti itu kayak apa tuh mengelolanya? Mengelola hati, Ya. mengelola jiwa itu kayak apa itu? Sebenarnya banyak amalan yang bisa kita itu menjadi wasilah untuk mengevaluasi diri dan yang Wasilah. paling paling besar dari amalan itu adalah dengan qiyamul lail ya, Oke. dengan Oh, sholat malam. Orang itu ketika dia sholat malam tidak ada antara dia selain antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia bermunajat langsung dengan Allah. Itu adalah eh, momen terbaik seseorang untuk menata dirinya. Ya, maka oh, disifati oleh Nabi kan
tusalli bin nasi tusalli bil laili wan nasu niyam gitu kan, kamu sholat malam sedangkan orang tidur gitu ya. Jadi itu adalah momen terbaik bagi kita untuk menata hati, untuk manage hati kembali. Adapun kalau seandainya kita salah dalam memberikan takaran gitu ya, yang amalan ini kita bisa mengevaluasi diri sebelum mengamalkan gitu ya. Sedangkan amalan itu kita bisa mengevaluasi, kita akhirnya melakukan itu tanpa pertimbangan yang matang gitu. Akhirnya kita menyesal di akhir seperti itu yang dilakukan itu tabiat manusia memang seperti itu. Tabiat manusia memang seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelola ya? Perbanyak amalan-amalan yang di situ kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya, selain dengan qiyamul lail itu adalah dengan banyak berzikir. Ya, orang ketika berzikir tuh dia akan lebih matang dalam bertutur kata, dia akan lebih matang dalam beramal, itu ya. Dia ibarat zikir itu sebagai remnya lah supaya dia tidak terlalu tergesa-gesa. Allah taala alam. Oh gitu ya. Ya. Jazakallahu khair Tat jawabannya. Satu lagi Tat. Nah, Ini silakan. di luar topik ya Tat. Nah, Eh Afwan, Abu Arkan tanya lagi nih satu. Eh tafadhali. ini pembayaran STNK dan BPKB itu tuh idari atau bukan Tat? Masuk ke itu idari atau bukan ya? maksudnya administrasi atau bukan? Iya, Iya. itu kan Kalau seseorang terhindar dari keburukan yang akan menimpa dirinya kalau dia tidak bayar itu kan. Heeh. Ya kan ada kemudaratan yang akan timbul. Kemudaratan yang akan timbul sehingga ya dia dengan eh, terpaksa membayar itu semua. Oke. Begitu juga yang lain kan pajak apa gitu kan. Kenapa Ya. membayar pajak? Bukan karena seorang mukmin itu tidak ada pajak dalam kehidupan dirinya, tidak ada. Iya. Yang bayar pajak itu orang kafir gitu kan kalau Iya. merujuk kepada hukum Allah. Iya. Ya, maka Hmm. disebutkan jizyah itu anya di wahum sogirun. Mereka memberikan jizyah itu dengan penuh ke penghinaan kepada diri mereka gitu. Seorang muslim tuh ya aziz, dia mulia, dia tidak ada membayar pajak seorang muslim. Tapi ya kalau tidak membayar pajak akan ada kemudaratan. Nah, untuk Iya. menghindari kemudaratan itulah dia terpaksa untuk membayarnya. Oke. Allah taala alam. Terpaksa membayar. Itu bolehkah terpaksa membayar ya dalam tanda kutip terpaksa membayar? Itu bolehkah dengan harta haram? Masa membayar gimana Misalnya untuk nih, Ah, iya, jadi bayar STNK dengan uang bunga haram kan itu sebetulnya. Nah, masalahnya uang Bentuk bunga itu, sebagai bentuk pelecehan ya, masalahnya, sebagai bentuk pelecehan maksud saya. Sebagai bentuk iya, pelecehan maksudnya. iya, masalahnya itu uang bunga itu tidak boleh digunakan. Karena Allah itu ketika berbicara tentang riba itu disuruh meninggalkan. Jadi itu masalahnya, ya. Uang-uang yang memang seperti uang riba itu Mm-mm. bukan hanya memanfaatkan, mengambilnya saja tidak boleh. Wadharu ma baqiya minar riba kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Allah katakan daru ya. Daru itu tinggalkan. Sehingga memang ya harus kita tinggalkan. Jangankan berbicara tentang memanfaatkannya, mengambilnya saja jangan gitu. Ada itu dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah ya, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Fa ilam taf'alu, jika kamu tidak melaksanakannya, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Fa in tubtum, kalau kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, kamu berhak atas pokok harta kamu. Jadi kita berhak untuk atas pokok hartanya, tapi yang lebihnya itu tidak boleh gitu ya. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi, tidak dirugikan. Allah taala alam. Fasum Ustaz, kalau fasum bisa Apa itu fasum? fasilitas umum bisa ya? Karena ada Apa itu? beberapa kajian itu justru dia membagikan kepada kami kan rekening-rekening yang untuk menampung Nah, uang-uang seperti ya. itu. Nah, itu fasum itu pasti bisa ya?
Nah, itu sebagian ulama ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Yang membolehkan mengatakan itu bukan maslahat diri. Kalau Masya seperti Allah. tadi kan untuk STNK, untuk Ya, BPKB, itu kan sendiri. untuk Ya, kemaslahatan diri gitu ya. ya, ya, Nah, ya. sebagian mengatakan kalau maslahatan umum yang tidak berkaitan Iya. dengan makanan gitu ya, yang dikonsumsi oleh seseorang, saya cuma jalan, diinjak-injak, itu nggak apa-apa katanya. Ya, alhamdulillah Tat. Jazakallah Tat. Ini mau melakukan sesuatu, Amin. tapi alhamdulillah ada media untuk bertanya. Jadi alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah. Amin wa iyyakum barakallahu. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Mungkin itu tadi termasuk pertanyaan yang terakhir ya Ustaz. Sebelum kajian Nah, diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Seluangan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. alamin. Kita akhiri Amin. majelis ini. Baik. Kita akhiri majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khair, barakallahu Alhamdulillah. fikum, Ustaz Abu Jazakallah Arfan. khair Ustaz. Nah, maaf lahir Bu batin. Adam juga jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.